Baik Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami di Q&A GBDI Mahanaim. Dan hari ini kita akan membahas apakah doktrin Trinitas itu Alkitabiah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesalahan-kesalahan dalam pemahaman doktrin Trinitas itu seringkali yang membuat perdebatan sehingga banyak orang menganggap bahwa Allahnya orang Kristen itu tiga. Bahkan karena kekurangpahaman terhadap doktrin Trinitas, maka banyak orang menolak ketuhanan Yesus Kristus, termasuk kealahan dari Roh Kudus. Banyak orang menganggap bahwa Allah yang esa itu adalah mutlak, satu, tunggal. Tetapi di dalam kekristenan ini sungguh ajaib tentu saja, karena ketunggalan Allah itu bukan berarti satu, bukan berarti hanya satu tunggal, tetapi ketunggalan Allah justru di dalamnya terdapat kejamakan. Tritunggal, tiga tetapi satu. Nah, konsep-konsep yang demikian inilah yang seringkali tidak dipahami baik oleh umat Kristen sendiri, apalagi saudara-saudara kita yang bukan beragama Kristen, sehingga seringkali menimbulkan perdebatan, menimbulkan perolokan, dan menimbulkan penghinaan dari satu agama kepada agama yang lain. Nah, itulah sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama dan menjawab pertanyaan ini. Apakah doktrin Trinitas itu Alkitabiah? Saudara-saudara, sebelum kita membahas tentang doktrin Trinitas, maka mari kita menyamakan persepsi kita, menyamakan sudut pandang kita, menyamakan wawasan kita, supaya kita tidak salah dalam memahami doktrin Trinitas. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang pertama, sikap hati kita harus diletakkan pada tempat yang sama, supaya kita dapat memahami dan mengerti apa sebenarnya tentang Trinitas. Yang pertama, bahwa kedudukan doktrin dan Alkitab ini harus benar. Mana yang harus di atas dan mana yang harus di bawah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita ingin memahami tentang doktrin yang Alkitabiah, maka kita harus meletakkan Alkitab itu menjadi sumber utama. Alkitab harus ada di tempat yang paling atas sebelum kita membangun sebuah doktrin, kita membangun sebuah dogma, kita membangun sebuah teologia. Karena kegagalan kita untuk meletakkan Alkitab sebagai yang utama dan pertama, itu yang menyebabkan kegagalan kita untuk memahami tentang sebuah ajaran, sebuah dogma, sebuah doktrin di dalam gereja. Lebih-lebih tentang doktrin Trinitas, ketuhanan. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu harus menjadi sumber rujukan utama dari semua doktrin yang akan dibangun oleh manusia. Nah, selain Alkitab kita harus meletakkan pada tingkat yang pertama dan utama. Maka yang kedua yang harus kita pahami, antara iman dan pengetahuan itu harus berada pada tempat yang semestinya. Kegagalan kita untuk memahami tentang doktrin Trinitas, belajar tentang Tuhan, karena kadang-kadang kita meletakkan pengetahuan kita menjadi yang utama. Pengetahuan kita menjadi yang pertama. Sehingga kita gagal untuk memahami dengan benar tentang Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran yang harus kita lakukan, kita harus meletakkan iman sebagai landasan untuk kita membangun segala doktrin. Jadi iman harus di atas, setelah itu baru dibangun pengetahuan. Keyakinan kita akan Tuhan itu harus utama. Kita meyakini tentang Tuhan, kita meyakini kehadiran Tuhan, kita meyakini keberadaan Tuhan, itu yang harus utama. Bukan otak kita, bukan pengetahuan kita. Kalau kita mencoba untuk mengenal Tuhan dengan otak kita, kita akan gagal untuk memahami Tuhan. Dan saya melihat
di banyak media, di banyak pengajaran, kenapa terjadi ketersinggungan dan kesalahpahaman antara satu agama dengan agama yang lain? Karena kebanyakan manusia menggunakan akalnya, menggunakan otaknya, menggunakan pengetahuannya untuk memahami Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak logis, Tuhan gak masuk akal, maka mereka menolak tentang Tuhan. Kegagalan-kegagalan untuk memahami Tuhan itu sebuah keniscayaan. Karena manusia sebagai yang diciptakan tidak mungkin dapat memahami seluruh keberadaan pencipta. Penciptalah yang tahu dengan pasti tentang siapa dan apa yang diciptanya. Tetapi ciptaan tidak dapat memahami sang pencipta. Nah, kalau kita memahami Tuhan dengan pikiran kita memahami Tuhan dengan akal kita memahami Tuhan dengan intelektual kita, maka akan selalu ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahpahaman, dan ada hal-hal yang tidak mungkin dapat dijangkau, dipahami, dan diterima oleh akal. Salah satunya adalah tentang doktrin Trinitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan melihat sejarah munculnya doktrin Trinitas. Nah, doktrin Trinitas pada pertama kali dicetuskan oleh seorang teolog yang bernama Tertullianus pada abad kedua Masehi sekitar tahun 1555 sampai dengan tahun 2030 dia hidup, dan itulah untuk pertama kalinya doktrin Trinitas itu diperkenalkan ya dengan sebutan trias. Lalu kemudian saudara-saudaraku, dalam Konsili Nisea tahun 325 Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama disembah dan dimuliakan. Itulah rumusan tentang ketritunggalan Tuhan di dalam Konsili Nisea. Sekali lagi, rumusan Konsili Nisea tentang Trinitas disebutkan bahwa Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama disembah dan dimuliakan. Nah, mari kita akan melihat apa yang ditulis tentang Tertullianus tentang doktrin Trinitas. Dikatakan demikian, Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyatu di dalam substansinya. Namun kesatuan substansi Allah ini terdistribusi ke dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Perhatikan, 3 pribadi ini bukanlah 3 kondisi, tetapi 3 di dalam tingkatan, bukan dalam substansi, tetapi dalam bentuk kuasa. Bukan dalam bentuk kuasa, tetapi aspek-aspeknya. Namun Allah adalah satu dalam substansi, dalam kondisi, dalam kuasa, dan dalam kekuasaan, sampai ia disebut sebagai satu Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tertullianus mengatakan bahwa Allah itu adalah kesatuan substansi yang terdistribusi ke dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, kemudian kita akan melihat seorang teolog lain yang bernama John Calvin. Dia katakan demikian tentang doktrin Trinitas menurut John Calvin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan satu Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tetapi dibedakan oleh sifat-sifat khusus. Perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
bahwa ketiga-tiganya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu Allah, tetapi dibedakan dalam sifat-sifat khusus. Bapa punya kekhususan dalam sifatnya, Anak yaitu Yesus Kristus punya kekhususan dalam sifatnya, dan Roh Kudus itu juga punya kekhususan dalam sifatnya. Tetapi ketiga-tiganya adalah satu. Itu beberapa pandangan dari tokoh-tokoh teologi yang merumuskan tentang doktrin Trinitas. Nah, sekarang saudara, kita akan melihat bagaimana pandangan gereja kita, Gereja Pantekosta di Indonesia, tentang doktrin Trinitas. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk kita memahami bersama-sama tentang doktrin Trinitas ini dari sudut pandang Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang pertama, Tuhan adalah satu. Sekali lagi, Tuhan adalah satu yang terdiri tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan tegas dan jelas tentunya bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia mengakui Allah Tritunggal itu adalah satu yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Lalu kebenaran yang kedua tentang Trinitas dari pandangan Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Bapa adalah satu pribadi, Anak satu pribadi, dan Roh Kudus satu pribadi. Tetapi ketiga-tiganya adalah satu. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Masing-masing punya pribadi, tetapi ketiga-tiganya adalah satu. Yang ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, diskreti, non separati. Satu tetapi tidak terpisahkan. Satu kesatuan tidak terpisahkan. Diskreti non separati. Berbeda tetapi tidak terpisah. Nah, barangkali saudara agak sulit memahami bagaimana mungkin yang berbeda tetapi tidak terpisah. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Masing-masing punya pribadi, Bapa punya pribadi, Anak adalah satu pribadi, Roh Kudus adalah satu pribadi, tetapi ketiganya adalah satu. Baik, nanti saya akan jelaskan lebih dalam tentang ketiga pribadi ini, tetapi inilah doktrin yang dibangun oleh GPDI tentang Trinitas. Yang keempat, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah setara dalam substansi, dalam hakikat. Perhatikan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah setara, sama dalam substansi, dalam hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah Allah. Bapa Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ketiga-tiganya punya substansi yang sama, yaitu sebagai Allah. Tres personae, una substantia. Tiga pribadi, satu substansi. Artinya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kuasa, sama-sama besar, sama-sama tinggi, sama-sama berkuasa. Ketiga-tiganya sama,
tetapi setiap masing-masing memiliki pribadi sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah untuk itu supaya kita lebih jelas, tidak hanya memahami dari konsep, dan kita akan melihat fakta-fakta yang ditunjukkan Alkitab terhadap doktrin Trinitas. Baik, untuk kita memahami lebih dalam lagi tentang doktrin Trinitas, dan sekarang saya ajak saudara untuk kita melihat fakta-fakta Alkitab tentang doktrin Trinitas. Jadi doktrin Trinitas ini tidak dihasilkan oleh pengetahuan manusia. Ini tidak dihasilkan oleh pemikiran manusia. Tetapi doktrin Trinitas ini memang sudah ada dari mulanya. Dan Alkitab mencatat tentang kebenaran itu. Ini bukan hasil ilmu pengetahuan. Ini bukan hasil kepandaian manusia. Tetapi fakta Alkitab menyebutkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tetapi di dalamnya ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita akan melihat fakta-fakta Alkitab terhadap doktrin Trinitas. Yang pertama saya ajak saudara untuk kita membuka dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan. Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu adalah satu. Tetapi satu seperti apa yang dimaksudkan Alkitab? Satu ini bukan bicara tentang bilangan tunggal, mutlak. Tetapi salah satu Esa ini di dalamnya adalah satu di dalam kesatuan. Dalam bahasa Indonesia tentu saja kita tidak dapat memahami tentang kata Esa ini. Tetapi kalau kita melihat dalam tulisan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, maka kata Esa itu ditulis dengan kata Echad. Satu dalam kesatuan. Contohnya yang paling mudah kita pahami adalah sapu lidi. Ketika sapu lidi itu diikat menjadi satu, maka orang mengenal dan orang memahami bahwa sapu lidi itu satu. Tetapi dalam satu itu, di dalamnya terdapat banyak lidi yang disatukan. Nah kira-kira seperti itulah pemahaman Tuhan yang Esa. Tuhan itu satu, tetapi di dalamnya terdapat 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ditulis dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Echad. Kalau satu dalam ketunggalan, maka silakan ditulis dengan kata Yahid. Itu satu, mutlak, bilangan absolut. Tetapi Echad itu satu dalam kesatuan. Nah kata Echad itu menyebar di seluruh Alkitab dan kita bisa menyelidiki kebenaran tentang satu dalam arti sebuah kesatuan. Contoh saja dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-24. Ketika Tuhan bermaksud untuk memberikan pasangan kepada Adam, maka Tuhan katakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu, echad, daging. Pria dan wanita yang menikah itu menjadi satu, sekalipun terdiri dari 2 orang. Satu pria, satu wanita. Tetapi dalam pernikahan mereka menjadi satu, echad. Dan banyak ayat-ayat lagi saudara bisa selidiki dalam kitab Kejadian 34 ayat yang ke-16. Di sana juga dikatakan menjadi satu bangsa. Satu bangsa. Satu itu tunggal, tetapi satu bangsa itu terdiri dari banyak orang di dalamnya. Tetapi tetap itu menjadi satu. Dan itu dipakai kata echad. Demikian dalam Esra pasal 2 ayat 64. Seluruh jemaat itu bersama-sama. Seluruh jemaat itu satu. Tetapi di dalamnya
ada banyak orang. Dalam Yeskiel 37 ayat yang ke-17 juga sama. Di sana dikatakan ditulis dengan kata echad. Nah, saudara dapat memberikan perbandingan dalam Kejadian 22 ayat 2. Dalam bahasa Ibrani, saya ajak saudara untuk kita melihat sejenak supaya kita bisa mengerti apa bedanya kata echad dengan kata yahid. Echad yang berarti satu dalam sebuah kesatuan, tetapi yahid adalah satu dalam bilangan absolut, bilangan tunggal. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Demikian firman Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Perhatikan, tunggal itu sama-sama satu. Tetapi kata esa di dalam kealahan berbeda dengan kata tunggal di sini. Yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Nah, ketika kata tunggal ini digunakan, maka tunggal ini berarti bilangan yang absolut. Satu, satu-satunya, memang hanya satu. Dan dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata yahid. Satu, absolut, bukan echad. Karena memang anaknya Abraham, Ishak, adalah anak yang hanya satu-satunya. Saya berharap saudara bisa memahami bahwa inilah fakta bahwa Allah Israel itu disebut sebagai Allah yang esa. Bukan Allah yang tunggal berdiri sendiri, tetapi Allah yang esa, yang echad. Satu dalam sebuah kesatuan. Nah, kita juga dapat melihat konsep-konsep tentang Tritunggal dalam sebutan nama-nama Tuhan. Khususnya dalam penggunaan kata Elohim untuk Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah ini ditulis dengan kata Elohim. Nah, kata Elohim dalam tata bahasa Ibrani selalu memiliki makna jamak. Karena kalau Allah itu adalah Allah yang tunggal, Allah yang absolut, maka akan digunakan kata Eloah, bukan Elohim. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang jamak, tiga dalam satu, Tritunggal, maka digunakanlah kata Elohim. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Elohim mempunyai bentuk tunggal, yaitu Eloah. Dan kata Eloah ini dapat saudara lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 15 sampai 17. Demikian pula dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Maka saudara akan menemukan kata Allah dalam arti tunggal, Eloah. Tetapi saudara perlu lihat bahwa dalam perjanjian lama kata Eloah itu digunakan sebanyak 250 kali. Sedangkan kata Elohim itu digunakan sekitar 2.500 kali. Jadi penggunaan kata bentuk jamak plural jauh lebih banyak. Ini menunjukkan akan kejamaan dalam diri Allah. Dengan mencatat nama Allah, dengan menggunakan nama Elohim, maka itu memberikan kepastian dan keyakinan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang esa, Allah yang satu, tetapi di dalamnya ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga. Bukti-bukti bahwa
Allah itu adalah Allah Trinitas. Mari kita melihat lagi dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan cara Tuhan menggunakan kata ganti dirinya. Allah katakan, baiklah kita. Dalam tata bahasa Indonesia, kata kita selalu memiliki arti jamak. Kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dengan kata ganti Tuhan, dengan memakai kata kita, maka ini sudah menunjukkan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang esa dalam arti tunggal absolut, satu bilangan mutlak, satu. Tetapi esa tunggal itu dalam arti jamak, satu dalam kesatuan. Nah, kalau itu adalah bukti-bukti Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, bagaimana dengan konsep Tritunggal dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru jauh kita lebih mudah untuk memahami ketritunggalan Allah. Karena sangat jelas kepribadian antara Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu sangat jelas. Karena ketiga-tiganya dinyatakan bagi orang-orang yang ada dalam Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu mari kita akan melihat beberapa fakta Alkitab tentang Trinitas dari Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru Allah Tritunggal sangat terlihat dengan jelas, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang pertama, kita akan melihat fakta tentang Trinitas dalam peristiwa Tuhan Yesus dibaptis. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara, ayat 16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan, ada Yesus yang sedang dibaptis pada waktu itu, dan ketika dia dibaptis maka ada Roh Allah yang hinggap kepadanya seperti burung merpati. Dan bukan hanya Roh Allah, tetapi juga kita mendengar ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis, lalu Roh Kudus juga turun ke atasnya, dan Bapa dari sorga itu memberikan pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi dan yang berkenan kepadanya. Ketiga-tiga pribadi ini sangat jelas dan nyata. Ada Allah Bapa yang terlihat dengan menyatakan suaranya, tetapi juga ada Roh Kudus yang terlihat dalam bentuk burung merpati, dan pribadi Yesus yang saat itu sedang dibaptis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatu di dalam ketritunggalan. Yesus dibaptis, Roh Allah dinyatakan melalui Roh Kudus, yaitu seperti burung merpati, dan Bapa menyatakan dirinya dengan memperdengarkan suaranya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dalam berita amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam, perhatikan, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya disebutkan dengan jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 dalam kesatuan. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara, kita melihat bahwa ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Baik Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Baik Allah Bapa, Allah Anak, maupun Allah Roh Kudus. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami dengan baik bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Tetapi Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kemudian kita juga dapat melihat ketritunggalan dalam salam yang sering kali disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Maka salah satunya adalah dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Perhatikan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya disebutkan dalam salam Paulus. Itu menjadi bukti kenyataan bahwa memang Allah Tritunggal itu nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, perkataan Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat kedua, maka di sana kita juga akan melihat tentang ketritunggalan. Demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ada Bapa, ada Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Ketiga-tiganya menjadi satu. Saudara-saudaraku, jadi jelas bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal. Tetapi Allah yang tunggal, Allah yang esa itu di dalamnya ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah sekarang saudara-saudaraku, untuk memudahkan saudara, saya coba untuk menganalogikan bagaimana kita bisa memahami Allah yang Tritunggal itu, Allah yang Trinitas, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah bagaimana kita bisa memahami? Saya coba menganalogikan dengan hidup manusia. Saudara perhatikan tabel berikut ini. Allah itu dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu lihat sebelahnya, itu adalah manusia. Manusia juga terdiri dari Trinitas, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah sekarang coba saudara lihat dan bayangkan diri kita sendiri. Apakah tubuh itu jiwa? Enggak. Apakah jiwa itu roh? Enggak. Apakah roh itu tubuh? Enggak. Tubuh itu berbeda dengan jiwa, jiwa berbeda dengan roh, dan roh juga berbeda dengan tubuh. Tapi ketiga-tiganya satu, tidak bisa dipisahkan. Yang namanya manusia pasti punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Maka kalau roh kita dipisahkan, maka kita akan jadi seperti binatang yang hanya punya tubuh dan jiwa, tapi nggak punya roh. Tapi kalau seandainya manusia nggak punya jiwa, dia punya tubuh dan punya roh saja, wah kita akan sama seperti kuntilanak. Ada tubuhnya, ada rohnya, tapi nggak punya jiwa. Atau kalau manusia itu dia nggak punya roh, dia hanya jiwa dan tubuh. Tadi saya katakan itu seperti binatang yang hanya hidup tetapi tidak bisa membangun hubungan
relasi dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita ketahui bahwa tubuh, jiwa, dan roh ini adalah satu, yaitu manusia. Dan ketiganya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tubuh, jiwa, dan roh. Kesatuan, maka membentuklah seorang manusia. Nah, dengan membayangkan diri kita, maka seperti itulah Tuhan. Dia adalah Bapa, Dia adalah Anak, dan Dia adalah Roh. Ketiga-tiganya menjadi satu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu untuk mengakhiri penjelasan saya tentang apakah doktrin Trinitas itu Alkitabiah, maka saya akan menarik kesimpulan supaya ini akan menjadi penekanan dan pegangan kita. Sehingga kita tidak bimbang, kita tidak menjadi ragu, Allah kita itu satu atau tiga. Tiga atau satu. Mari kita akan perhatikan. Kesimpulan yang pertama yang saya ambil adalah demikian. Tuhan yang kita sembah atau Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Esa. Satu. Perhatikan. Allah yang kita sembah itu adalah Esa. Beberapa ayat tadi saya sudah bacakan, tetapi sekali lagi saya ingin bacakan buat saudara untuk menegaskan bahwa Allah kita itu satu. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Lalu Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Sekali lagi, Allah yang kita sembah itu adalah Esa. Nah, catatan-catatan dalam kitab Perjanjian Baru juga menegaskan tentang keesaan Tuhan. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Satu ayat lagi, Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas mencatat dengan lengkap bahwa keesaan Tuhan itu ada dari kekekalan sampai kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu Esa, dan sampai selama-lamanya Allah itu Esa. Jadi saya berharap dengan penjelasan ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lagi menjadi ragu bahwa Allah kita itu adalah Esa. Saya meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa. Tetapi Allah yang Esa itu dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kesimpulan yang kedua, Tuhan adalah satu. Tuhan itu Esa yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dengan 2 kesimpulan ini kiranya meneguhkan iman saudara untuk meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena Dia merupakan bagian dari ketritunggalan Allah. Demikian pula Roh Kudus, bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar kuasa, tetapi Dia adalah pribadi Allah yang hari ini menyertai orang-orang percaya. Kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa kepada Yesus, kita juga bisa berdoa dalam Roh Kudus. Dan
Dan kalau saudara ingin lengkap dan utuh, maka kita bisa menyebutnya dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat memahami konsep Trinitas, bahwa ini bukan datang dari pikiran manusia. Ini lahir dari Alkitab, ini lahir dari dirinya Allah. Sebab Allah sendirilah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Sejak awal Tuhan sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah Tritunggal. Satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran ini menguatkan saudara sekalian, sehingga iman saudara terus bertumbuh dan terus meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Esa, tetapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa Dia? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.